Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Baik kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat, Pak. Semangat kalian kan? Semangat Pak. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, biar pelajaran yang kita lakukan ini, pembelajaran yang kita lakukan ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian dulu. Nah, absen biar tahu siapa-siapa aja yang gak hadir. Bapak lihat kayaknya banyak yang gak hadir nih, setengah kayaknya gak hadir. Oke, Robi Baik Pak. hadir, Lukman Sakit Pak. sakit. Oke, Rika Jika tadi katanya izin acara keluarga Pak. oh, Diva Hadir Pak. hadir, Dila hadir, Amanda, Tono, Dono nggak ada keterangan Pak. Tak tahu kemana Pak. oh, Yudi, Jadi sama Pak juga nggak ada keterangan. keterangan. Oke, baik. Dan apa baru perkenalan sedikit bisa kita belajar juga ya. Jadi tetap semangat. Baiklah anak-anak, udah tahu kan apa yang mau dipelajari hari ini? Sudah Pak. Kita belajar apa coba? Interaksi sosial Pak. Oke, udah bapak bagikan juga bahannya ya. Udah dibaca-baca kan di rumah? Sudah Pak. Ya, oke. Nah, hari ini kita belajar tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu apa? Sedikit bapak jelaskan sebagai pengantar kalian. Interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain, ataupun individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, paham? Oke. Di dalam interaksi sosial itu tidak semata-mata bisa terjadi begitu saja. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut dia namanya interaksi sosial. Nah, syaratnya yaitu komunikasi dan kontak sosial. Nah, paham? Oke. Dan ada juga bentuk-bentuknya dari interaksi sosial ini. Ya, bukan hanya interaksi sosial itu aja, namun ada juga bentuk-bentuknya. Yaitu yang pertama asosiatif. Asosiatif ini merupakan bentuk interaksi sosial yang berwujud persatuan dan biasanya mengarah kepada penyatuan, gitu. Penyatuan masyarakat, biar desa mereka bersama, gitu. Yang kedua itu bentuknya ialah disosiatif. Nah, disosiatif ini biasanya bentuk dari interaksi sosial yang berupa persaingan dan biasanya berujung pada perpecahan. Namun tidak semua bentuk disosiatif ini buruk, tapi biasanya nih keseringan berujung kepada perpecahan. Nah, paham sampai situ? Paham. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial, tapi dengan cara kalian berkelompok. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompoknya. Yang pertama itu, karena kita sini cuma 4 orang dan 2 cewek 2 cowok, mudah aja kita bagikannya. Kelompok 1 itu ialah cowok, yaitu Robi dan Diva. Ya, dan kelompok 2 itu Dila dan Amanda. Nah, jadi kelompok 1 yang cowok, kelompok 2 yang cewek. Nah, udah dapat kelompoknya kan? Kelompoknya. Nah, di sini Bapak mau kalian mencari sendiri gitu dan belajar sendiri tentang apa itu interaksi sosial, apa itu syarat-syaratnya lebih dalam lagi dan bentuk-bentuknya. Namun di sini Bapak mau membagi materinya dulu biar nggak susah mempelajarinya. Nanti kan kalau dipelajari dari interaksi sosial sampai bentuk-bentuknya banyak kali, nanti kan demo pula Bapak atau Bapak. Jadi Bapak bagilah biar enak. Yang pertama itu kelompoknya cewek ya, kasih sedikit yang cewek ya kan. Yaitu Bapak bagi yang dari interaksi sosial sampai syarat-syarat interaksi sosial. Itu kalian baca-baca dan pahami ya. Yang kedua itu untuk kelompok cowok, bentuk-bentuknya dari bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu asosiatif dan disosiatif, serta bentuk-bentuk yang ada di dalam asosiatif dan disosiatif itu. Bisa? Bisa. Oke. Nah, paham kan? Tanpa Oke. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini silahkan kalian baca-baca dan pahami, saling berdiskusi dengan kawan satu kelompoknya, biar agar lebih paham materinya.
Silahkan, Bapak persilahkan. Ada yang susah, Prof? Tidak, Seperti Pak. apa? Oh ya, saling bertukar informasi ya. Saling baca biar paham. Oke, Dila dan Amanda, ada yang susah? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baca-baca ya, pahami. Tidak, Pak. Oke, biar bisa nanti. Cukup ya waktu yang Bapak berikan kepada anak-anak Bapak sekalian. Dan di sini Bapak meminta dari kelompok 1 dan 2 untuk mengirimkan satu orangnya untuk berdiskusi dengan dari orang kelompok lain atau kelompok 2. Di sini kelompok 1 siapa yang mau? Siapa? Oh, Robi ya. Ya, Pak. Dari kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Dila. Ya, Pak. Oke, silakan maju ke depan saling berhadapan semuanya untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Oh, Amanda bisa mengulang dikit? Dah. Oke, silakan jelaskan masing-masing materinya. Dari Dila dulu. Interaksi sosial, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga dapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang dinilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat kontak sosial dan komunikasi. Syarat-syarat terjadi interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon dan cum, yang berarti bersama-sama, dan tango, yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan badania. Kontak-kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. A. Antara perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. B. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. C. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain atau yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badania atau sikap, perasaan yang ingin disampaikan orang-orang tersebut. Sudah, Pak? Sudah. Oke, terima kasih kepada Dila. Selanjutnya Bapak persilahkan Robi untuk menyampaikan hasil yang sudah didapat melalui kelompoknya tadi kepada kelompok lain atau Dila. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, saya lanjut. Kita sekarang masuk kepada bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk interaksi sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif ini biasanya interaksi yang berujung kepada perdamaian, persatuan, dan keindahan. Seperti contohnya gotong royong. Gotong royong termasuk proses asosiatif karena dia bersifat menyatukan. Gotong royong yang kedua, adanya akomodasi. Akomodasi ini adalah suatu proses untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah. Jadi contohnya kayak adanya hukum atau adanya pihak ketiga untuk membantu suatu permasalahan. Terus yang ketiga, adanya proses asimilasi. Asimilasi ini seperti dengan menyatukan beberapa pendapat, kemudian menyimpulkannya untuk mencari jalan keluar yang baru. Bentuk yang kedua yaitu bentuk disosiatif. Disosiatif ini biasanya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru, dia bersifat merusak yang berujung pada perpecahan, perceraian, dan persaingan. Jadi disosiatif ini bisa berupa peperangan, kompetisi. Jadi disosiatif ini lebih condong ke arah di mana individu-individu saling bersaing atau berkompetisi untuk meraih apa yang mereka tuju.
Dan biasanya ini juga apa namanya, dia mengundang perpecahan, mengundang yang namanya konflik antar individu atau kelompok dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Dila dan Robi. Sekarang Bapak persilakan masing-masing dari kalian sudah mendengar satu sama lain ya. Dan kalian itu tugasnya mengajarkan apa yang kalian dapat kepada kawan kelompok kalian. Sudah Robi sama Diva tolong ajarkan apa yang sudah didapat dari Dila dan yang sudah Robi tahu, dan begitu juga sebaliknya Dila tolong ajarkan kepada Amanda apa yang sudah Amanda tahu dan dapat. Silakan. Oke, anak-anak, setelah kalian mendapat pembelajaran dan pengajaran dari dua temannya tadi, Robi dan Dila, dari hasil diskusi mereka tadi dengan kelompok lain, di sini sudah selesai diskusi juga dari Robi sudah mengajarkan Diva dan Dila sudah mengajarkan Amanda tadi dari hasil yang sudah kalian diskusikan sama Robi dan Dila tadi. Di sini Bapak ingin meminta kalian untuk mempresentasikan apa yang kalian dapat dari hasil diskusi atau hasil belajar tadi. Yuk, Bapak tunjuk ya. Yang pertama silakan dari kelompok 1 dulu, yaitu kelompok Robi dan Diva. Silakan, siapa yang mau maju? Oh, Diva, silakan Diva. Apa yang didapat? Robi, Pak. Robi, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan tadi. Maka melalui diskusi tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial ini memiliki 2 syarat agar terjadi. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial ini biasanya adanya hubungan secara langsung antara setiap individu dan kelompok. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ini seperti dia pesan yang dibawakan sebuah suatu individu kepada kelompok, begitu pun sebaliknya. Selanjutnya itu bentuk dari interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Di mana asosiatif itu sendiri biasanya bersifat menyatukan dan biasanya membawa suatu hubungan yang harmonis. Yang kedua yaitu proses disosiatif, yang mana disosiatif ini sendiri memiliki sifat seperti memecah belah, merusak, dan biasanya membawa persaingan dan berujung konflik di antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sekian Pak, terima kasih. Oke, Bapak tanya dulu sebentar si kelompok 1 ya. Nah, menurut Robi, kalau proses disosiatif asosiatif itu kenapa menyatukan? Kenapa menyatukan Pak? Karena proses asosiatif ini dia kan dari biasanya dia kerjasama ini kan dia, kalau kita bekerja sama dengan individu kelompok ini kan biasanya kita membangun suatu hubungan itu Pak, agar kita melatih bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara kita merendahkan ego kita, karena dalam bekerja sama individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok ini kita tidak hanya bekerja sendiri Pak, kita harus memikirkan individu atau kelompok yang ada di sekitar kita Pak. Jadi itu akan membawa suatu hubungan yang harmonis seperti itu Pak. Oke. Nah, Bapak tanya lagi ya. Tadi kita udah baca bentuk-bentuk dari asosiatif dan disosiatif. Nah, proses meniru suatu objek agar terlihat sama disebut apa? Proses meniru itu Pak disebut proses imitasi Pak. Oke. Nah, tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali kelompok 1. Nah, sekarang saya meminta kelompok 2. Silakan presentasikan apa yang didapat dari hasil diskusi kita. Siapa yang mau maju, Dila atau Amanda? Amanda, silakan Amanda.
Oke, silakan Amanda. Dari bentuk-bentuk interaksi sosial, kakak aja juga tahu. Interaksi sosial diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dan individu. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin kon dan cum yang berarti bersama-sama dan tango yang berarti menyentuh. Jadi secara harfiah kontak adalah bersama-sama menyentuh. Secara fisik kontak baru terjadi apabila terjadi hubungan kabadiah. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk. 1. Antar orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan dalam keluarganya. B. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. 3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 2. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain atau yang berwujud pembicaraan, gerak-gerakan banania atau sifat atau perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Sudah? Oke. Bapak tanya dulu. Menurut Dila, kenapa disosiatif itu seringkali berujung pada perpecahan? Bentuk-bentuk disosiatif kenapa seringkali berujung kepada perpecahan? Oke, kalau nggak tahu nggak apa-apa Dila, biar Bapak nanti yang jelaskan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Berarti kurang memahami yang belum baca kali. Oke. Nah, baik. Terima kasih kepada kedua kelompok. Tepuk tangan dulu. Baik. Di sini Bapak sedikit akan mengulas materi dan agar pembahasan kita lebih dalam lagi. Nah, tadi kan dibilangkan Robi asosiatif, disosiatif, dari Robi tadi yang bahas dia asosiatif dan bilang interaksi sosial. Nah, keduanya sudah cukup bagus walaupun tadi bilang Bapak tanya kurang memahami ya, jadi lebih banyak lagi membaca, lebih banyak lagi apa? Nah, agar lebih memahaminya lagi. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan sedikit lagi. Tadi interaksi sosial itu kita sudah tahu apa, yaitu proses hubungan timbal balik antara satu individu dan individu yang lain atau kelompok dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, dalam menjalankannya agar terjadi interaksi sosial ini harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama itu kontak sosial, yang kedua itu komunikasi. Nah, dalam kontak sosial ini merupakan sebuah hubungan yang harus terjadi. Kontak gitu, dengan namanya pun kontak pasti harus bertemu. Namun ada dua jenis dari kontak sosial. Pertama kontak sosial primer, yang kedua kontak sosial sekunder. Nah, kontak sosial primer itu ialah kontak sosial secara langsung, artinya tanpa perantara, berarti bertemu langsung dia antara satu individu, bertemu langsung hadap-hadapan baik dengan kelompok ataupun individu lainnya hadap-hadapan. Sedangkan yang sekunder dia pakai perantara. Nah, itu biasanya kita misalnya menggunakan HP teleponan sama teman kita ataupun teleponan sama kelompok, atau kita sedang menjelaskan juga pandemi ini itu terjadi kontak sosial sekunder, yaitu antara guru dengan murid, atau artinya guru sebagai individu dan murid sebagai kelompok. Jadi kan individu dengan kelompok, dia sekunder, ada perantaranya HP atau jaringan. Nah, itu dia. Yang kedua itu syaratnya ialah komunikasi kan, komunikasi. Nah, komunikasi itu merupakan sebuah pesan yang di dalamnya terdapat makna serta maksud dan memiliki tujuan, dan biasanya berisi simbol-simbol ataupun pesan suara-suara yang dikirim melalui perantara. Nah,
Komunikasi ini pun ada dua jenisnya. Yang pertama verbal dan yang kedua non verbal. Nah, komunikasi verbal ini ialah komunikasi yang menggunakan bahasa, baik bahasa maksudnya mengerti kita, bisa dengan bahasa kita sendiri secara lisan, secara cakap kayak gini, ataupun secara tulisan, itu verbal namanya. Nah, sedangkan komunikasi non verbal ialah komunikasi yang nggak pakai bahasa, namun dia lebih pakai gerak-gerik. Misalnya kalau bapak marah, itu bapak marah, itu namanya komunikasi verbal. Misalnya kalau bapak mau manggil Robi tapi nggak pakai suara, itu namanya komunikasi verbal. Terus misalnya kalau bapak non verbal, terima kasih Robi telah melakukan non verbal. Nah, misalnya bapak ingin menyemangati kalian, bapak gini-gini, nggak pakai suara, gini-gini, itu namanya komunikasi non verbal. Pakai nada suara pun bisa, tapi dia nggak pakai bahasa. Misalnya bapak marah sama kalian, kayak gitu, itu namanya bapak marah, itu namanya bentuk dari komunikasi non verbal. Nah, itu dia. Dan bentuk-bentuk dari interaksi sosial tadi kan ada dua, asosiatif dan disosiatif. Robi tadi sudah menjelaskan dan juga Dilan juga menjelaskan. Asosiatif itu lebih cenderung dan lebih condong pada ke arah persatuan, ada kerjasama, joint venture, dan lain-lain ya kan. Dan dari disosiatif sendiri itu kompetisi, konflik. Kenapa dibilang dia lebih condong karena ke arah yang pemecah belahan? Karena itu tadi ada kompetisi yang menyebabkan persaingan dan konflik. Namun perlu diingat ya Rob dan teman-teman Diva, Dila, Amanda, disosiatif ini memang melulu lebih condong ke arah perpecahan, namun tidak selalu seperti kompetisi. Kalau kompetisi itu dilakukan secara sehat, bila kompetisi itu dilakukan secara benar dengan semangat persatuan, maka kompetisi itu akan menjadi sesuatu hal yang bagus untuk meningkatkan kualitas kita atau kualitas pembelajaran yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak simpulkan. Untuk mengeteskan lagi lebih jauh, di sini Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya mudah aja pertanyaannya sih, seputar yang sudah kita bahas. Kalau bisa kalian jawab, tapi kalau nggak bisa, berarti kalian tidak tahu dan kalian harus lebih banyak membaca lagi. Oke, pertanyaan yang pertama ialah ini ya, Bapak tanya, proses hubungan timbal balik antar perorangan atau kelompok disebut. Siapa yang tahu itu tangan? Oke, Robi. Jawabannya adalah interaksi sosial. Oke, interaksi sosial. Yang lain? Ayo dong, jangan membalas sama Robi. Robi sepertinya sudah paham ya. Oke. Proses meniru dalam interaksi sosial disebut. Siapa yang tahu? Oke, Robi lagi sepertinya. Proses meniru itu adalah proses imitasi, Pak. Imitasi, betul ya Robi. Ayo, sepertinya Robi ini yang sudah paham benar ya, sudah benar-benar menguasai materi. Bagus Robi. Tapi yang lain jangan kalah. Oke. Sebutkan syarat-syarat interaksi sosial. Siapa bisa? Oke, Robi lagi was. Yang lain malu-malu nih. Ya, Robi. Syarat interaksi sosial itu ada dua, Pak. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi, Pak. Oke. Nah, yang ketiga, pertanyaannya yang keempat ya. Sebutkan jenis-jenis kontak sosial. Coba siapa yang bisa? Robi lagi. Aduh, Robi terus. Ya, kontak sosial itu ada tiga, Pak. Yang pertama perorangan dengan kelompok. Maksudnya contohnya seperti yang pada bagian kita ini, ketika anak bayi atau anak balita belajar mengenai tradisi di keluarganya atau kebiasaan di keluarganya. Kedua, kelompok dengan kelompok, Pak. Contohnya itu bagaimana yang kita lakukan ini, Pak. Contohnya tadi Bapak sudah membagi menjadi dua kelompok dan kami saling bertukar informasi. Itu salah satu bentuk dari kontak sosial antara kelompok dengan kelompok. Dan yang ketiga, individu dengan individu, Pak. Individu dengan individu ini biasanya interaksi yang terjadi perorangan. Maksudnya contoh ketika saya dan Bapak berdiskusi, Pak.
ada 2 orang. Nah itu bisa dibilang kontak sosial antara individu dengan individu, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Robi. Ini Robi ya, yang bagus sekali ini menguasai materi. Oke, cukup sekian mungkin ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya, oke, cukup sekian. Hasil diskusinya nanti kalian tulis ya, hasil dari presentasi dokumennya masing-masing ditulis, nanti dikumpul sama Bapak. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kalian Bapak di sini ingin menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, kenapa Bapak buat tadi berkelompok dan di dalam satu kelompok itu Bapak suruh tadi satu orang untuk bertukar informasi? Tujuannya ialah untuk melatih kecakapan dan mental serta kepercayaan diri kalian. Nah, di samping itu kita juga mempelajari interaksi sosial, yang dimana interaksi sosial ini sangat penting untuk kita pelajari karena nantinya kita akan berinteraksi dengan lingkungan kita sekitar maupun yang lebih luas yaitu masyarakat. Jadi kita harus mengerti apa itu interaksi sosial, bagaimana interaksi sosial itu terjadi, syarat-syaratnya dan bentuk-bentuknya, mana yang baik, mana yang buruk, agar kalian nanti bisa memilah nanti di kehidupan interaksi sosial kalian sendiri, bisa memilah gitu yang mana yang bagus, mana yang perlu diikuti, mana yang tidak. Jadi mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Di sini Bapak akan memilih salah satu kelompok yang paling baik, dan yang paling baik itu menurut Bapak ialah kelompok 1, kelompok orang Robi sama Diva. Dan untuk Robi ini sepertinya dia sudah menguasai materi sekali ya, dari tadi dia menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak terus. Tepuk tangan untuk kita semua dari Robi. Oke. Nah, baik, mungkin hanya ini saja, sampai di sini saja kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak di sini saya akan memberikan penguatan kepada kalian. Di masa pandemi sekarang ini mungkin sulit untuk kita belajar apalagi mengenyam pendidikan. Tapi tetaplah semangat wahai anak-anak Bapak, karena pendidikan ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kalian untuk masa depan kalian, agar kalian bisa menjalani kehidupan yang lebih baik atau dengan baik. Jadi tetap semangat. Pesan Bapak, kalian jangan mudah menyerah di tengah kesulitan. Apapun kesulitan kalian, tetap lalui dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa Allah akan membantu setiap kesulitan jika Allah mengizinkan. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Marilah kita mengucapkan hamdalah sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Alhamdulillah. Saya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak keluar rumahnya, jangan lupa nanti kumpul hasil presentasinya. Kirim sama Bapak di kantor ya. Terima kasih, Pak.